السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على جميع أمور الدنيا والدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بين عني فإنني لا أحسن البيان وبلغ عني فإنني لا أحسن البلاغ. أما بعد، أستاذ حارس، مرحبا بكم. السلام عليكم. الجميع الحاضرين هنا السلام عليكم. أستاذ حارس، نتشرف بك بالحضور إلى هنا. Kita sedang datang ke yayasan Kafala Insan Al-Khairiyah. أنا punya namanya Aki ya. كايكا يا هذا الذي نسيته إن ينسى يلوبا يا كايكا. اوكي أستاذ حارس، ما شاء الله وصديقي تطمان الحمد لله، وأيضا من الأساتذة الذين نحترمهم كثيرا هنا في إندونيسيا. أستاذ حارس مجتهد في الدعوة يا ما شاء الله، هو من دماغ، داري دماغ، lulus dari pondok pesantren taklidi NU di Demak. أيضا pindah ke Libya dari في جبارة نعم نعم di Jepara نعم Demak Jepara نعم Demak Jepara. Nanti pindah lulus di Libya, habis Libya udah lanjut S2 di Universitas Asy-Syafi'iyah, manajemen pendidikan, betul? Ya, habis itu juga beliau juga kepala sekolah juga, dan naji dan guru naji di mana-mana tempat, dan dakwah di mana-mana tempat, dan juga punya yayasan ya rumah Quran aidan, punya yayasan aidan. Nah, yayasan Wadi Al-Qura. Nah, punya yayasan Wadi Al-Qura. Yani biografinya saya udah hafalah. Sebelum kita nggak bicara biografinya, tapi karena udah kita kenal dekat alhamdulillah ya. اليوم إن شاء الله أستاذ حارس يمكن تبدأ أولا يا تحية نعم، وبعدين نبدأ في السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض ومن فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيسرني لقائي مع الشيخ Syam Darbal Al-Jazairi. Masya Allah, ini teman sekaligus juga guru, sekaligus juga teman dekat ya. Alhamdulillah bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala selama beberapa tahun ya, bekerja bersama di sebuah instansi, kemudian juga sama-sama mengajar ya, untuk berkhidmah kepada umat, untuk sama-sama mencerdaskan ya generasi Islam insyaallah, untuk dibekali dengan bahasa Arab, dengan Al-Qur'an, dengan kemandirian ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan untuk bisa mencetak generasi the next strong generation ya, generasi masa depan yang kuat ya. Nah, kita juga ada perhatian kepada para duafa ya, anak-anak yang kurang mampu, untuk kita usahakan ya bisa sekolah ya. Dan alhamdulillah di rumah Quran yang saya rintis bersama para pengurus ya, nama yayasannya, pengurus ini adalah Yayasan Mubarak Bersama Al-Quran. Ada rumah Quran ya, di situ ada 22 mahasantri. Jadi mahasantri artinya mereka yang dalam usia perkuliahan. Kita harapkan bisa berhasil S1-nya, kemudian juga menghafal Al-Quran juga. Di dalamnya kita ajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris ya, tahfidz Al-Quran, juz ya, juga entrepreneurship ya. Kebetulan Syekh Isam ini ya ikut mengajar bahasa Arab ya, setiap hari Sabtu ya, yang mana beliau sebagai native ini luar biasa pengaruhnya kepada para mahasiswa. Nah, mungkin itu yang bisa saya jadi sebagai pengantar untuk sama-sama kita
mengkaji lebih lanjut ya, untuk bisa memberikan inspirasi yang akan bermanfaat bagi umat insyaallah. بارك الله فيك أستاذ حارس. يعني بالعربية بالإندونيسية أستاذ؟ يمكن بالعربية Indonesia. Indonesia saja. Oke. Kita orang Indonesia. Oke, bebas ya. Maaf kalau bahasa saya salah, oke? Ya bisa maafin, oke? Ya sebelumnya Ustaz Haris kita mau cerita كيف نقول في بداية الدعوة وفي بداية حياتك في أحداث سيئة وفي أحداث جيدة. نعم، ممكن تحكي لنا الأحداث السيئة وكيف خرجت منها حتى تكون عبرة يعني كيف نقول ممكن الأمور لم تكن سهلة في أحيان صعبة ولكن نريد أن البدايات كما يقال دائما البدايات تكون صعبة ولكن النهايات تكون أحلى. نريد أن تعطي لنا البداية الصعبة كيف. Ya, pertanyaan beliau tentang pengalaman yang mungkin pengalaman yang buruk lah ya, pengalaman yang menyakitkan bisa dalam kehidupan ini. Tentunya setiap orang pasti pernah mengalami. Yang saya alami sendiri itu ketika ada cita-cita yang menggebu-gebu ya, di saat selesai madrasah sanawiyah atau setingkat SMP itu, di akhir-akhir tahun sesudah berjuang supaya bisa masuk SMA ya, di sekolah umum itu, dan saya alhamdulillah dari satu kelas itu bisa mungkin nomor 2 atau nomor 3 lah ya, di peringkat di Demak Ustaz. Jadi pengennya ke SMA, ternyata ya qadarullah, Allah Subhanahu wa taala memilih jalan lain atau memilihkan jalan lain untuk saya. Ternyata saya tidak bisa meneruskan. Tadinya sudah ada tanda-tanda di mana orang tua itu akan bisa menyekolahkan saya dengan biaya dari orang tua. Dilihat dari tumbuhnya tanaman yang luar biasa. Kalau di kampung kami itu ada tanaman cabai, itu subur, hijau royo-royo gitu ya. Nah itu sampai setiap yang jalan melewati sawah itu sangat senang ya, pasti ini nanti panen melimpah ruah gitu ya. Jadi ternyata malam itu Allah menguji, paginya itu tanaman itu bisa busuk semua. Jadi bapak saya itu sampai termenung di tanggul ya, di dekat sawah itu sambil melihat tanamannya yang tidak bisa dipanen itu. Terus kemudian ya saya melihat teman-teman yang lain itu udah pada daftar ke sana kemari gitu, ke sekolah-sekolah negeri gitu ya. Saya sendiri termenung, ini harus bagaimana. Nah kemudian setelah itu saya bercita-cita untuk bisa sekolah. Akhirnya entah kemana aja, pokoknya dia sekolah. Karena orang tua juga istilahnya sudah tidak ada lampu hijau lagi lah ya untuk bersekolah gitu ya. Akhirnya saya harus mencari tempat, kira-kira mana tempat yang saya bisa sekolah di situ. Kalaupun di pesantren, nggak mau di pesantren. Kalaupun nanti saya nggak punya uang, saya mau menjadi pelayannya Pak Kiai di rumahnya. Ya. Nah kemudian saya pergi ya, di Demak atau mungkin di tempat lain sih. Pokoknya saya pergi gitu aja. Nah, saya meninggalkan secari kertas ya, saya pamit melalui tulisan satu kertas itu. Saya harap nanti bisa dibaca oleh orang tua. Dan kemudian setelah itu saya pergi itu saya ke arah selatan dari kampung saya terus gitu ya itu. Nah kenapa sampai ada yang tahu ya, waktu itu ada salah seorang pengurus madrasah yang bertanya mau kemana, pokoknya saya pergi aja. Akhirnya mungkin beliau yang lapor ke bapak saya sampai sudah berapa kilo jauh sekali, sampai saya capek ya berjalan itu di sawah-sawah begitu. Terus ada kumpulan pohon pisang, saya istirahat di situ. Nah kemudian di semua arah itu ya tanam-tanaman jagung dan sebagainya. Ya ternyata tahu-tahu ada kakak ipar saya itu ya datang, saya kaget kan jaraknya udah jauh dari kampung kan. Nah kemudian kakak saya ini yang pada akhirnya menyadarkan saya. Terus nggak lama kemudian bapak saya datang, terus kakak saya yang pertama ya, yang istri dari kakak ipar saya tadi datang, ya saya menangis, kemudian
kemudian bapak saya bilang, ya bapak saya minta maaf ke saya, itu yang membuat saya terharu. Saya menangis juga di situ. Terus saya membatalkan perjalanan saya untuk mencari tempat entah di mana saja gitu kan, pokoknya saya ke pesantren gitu ya. Itu sekalipun saya mengabdi ke seorang kiai, saya jadi tukang masak, tukang ngepel, tukang apa aja saya mau lah ya. Gitu. Jadi setelah itu saya diajak pulang dan saya mau. Kemudian saya tidak bisa meneruskan pelajaran atau tidak bisa melanjutkan sekolah saya. Ya, ketika itu saya harus sadar, ya mungkin ini takdir Allah. Gitu. Kemudian setelah itu saya ya di rumah saja melihat teman-teman pada sekolah gitu ya, apa hati ini seperti apalah itu. Ya kalau di sekolah mah ya ada tiga ini ya, minta ganti ini. Saya sama 2 teman itu ya, biasanya setiap semester kalau nggak saya yang ranking 1, yang kedua. Kalau nggak saya yang kedua ya yang ketiga. Itu selalu berlomba-lomba dapat ranking 1. Nah ternyata kan Allah ya mentakdirkan seperti itu. Saya sadar, saya di rumah saja, di kampung saja, teman-teman udah pada ya ke SMA 1 di SMA Putus, di Demak, SMA 1 juga gitu kan. Saya hanya di rumah saya. Dan saya ya udahlah gitu. Kemudian ternyata saya diusulkan untuk menjadi staf tata usaha di Madrasah Sanawiyah itu. Ya kemudian saya jalanin aja, tapi saya tidak berhenti di situ. Saya ikut atau masuk di sekolah namanya Madrasah Wusta. Ba'da diniyah ya, diniyah cuma al-wusta. Wusta itu mungkin levelnya madrasah diniyah ya, yang di atas madrasah diniyah itu. Jadi semacam SMP lah gitu ya. Alhamdulillah banyak pelajaran di situ, ada pelajaran-pelajaran yang sangat berarti ya, ada nahwu, alfiyah, ada sorof ya, kemudian ada curumiyah udah itu. Oh, di SD. Ya, waktu di SD itu. Nah, kemudian setelah itu saya juga mengaji juga tafsir Jalalain di sebuah musola yang setiap habis subuh itu bisa saya ikut ngaji sampai ya hampir selesai ya tafsir Jalalain. Nah, setelah itu baru ya saya harus ke pesantren dan mendaftar di Madrasah Aliyah ya di Jepara itu ya. Saya Demak kemudian ke Jepara dan dalam keadaan yang tidak menentu pula di situ. Cuma saya harus sabar, saya menghafal misalnya Alfiyah Ibnu Malik ya, nahwu itu, dan di akhir tahun itu dilombakan saya nomor 2 gitu ya. Masyaallah. Ya, sampai ya ketika itu kadang-kadang saya nggak bisa makan. Saya melihat teman-teman bisa makan gitu kan, saya nggak bisa makan. Bahkan saya itu kalau nggak ada uang itu saya ke dapur ya, ada sisa-sisa makanan di dapur yang mohon maaf ya. Itu sebuah perjalanan yang saya harus yang harus saya alami ya. Tapi cita-cita saya itu selalu ya mengarah kepada kapan saya bisa ke Jakarta itu kan, untuk bisa mendapatkan beasiswa belajar di Jakarta gitu ya. Nah itu saya kira-kira perjalanan hidup yang mungkin diawali setelah. Tapi ceritanya maaf Ustaz Haris, ceritanya dari kampung ke Libya ada ceritanya juga bawa uang di bawah. Saya udah tahu storynya. Pernah saya ceritakan mungkin ya. Ini cerita lama yang dicerita mungkin dari 2014 gitu. Ketika di pesantren itu saya pernah nggak punya uang, sesudah hutang sama teman-teman, kemudian pulang, dan bapak saya kan biasanya di kota dagang buah ya di Jawa Timur gitu kan. Sekitar pas saya pulang juga ketemu, dan saya minta uang ceritanya kan, minta uang, kemudian bapak saya malah gini ya, bapak lagi nggak punya uang, balik lagi dari pesantren nanti utang lagi sama teman-teman gitu kan. Nah, artinya saya tidak pernah memegang uang ya yang banyak itu. Nah, ketika saya menuju ke Jakarta sudah pada waktunya, nah bapak saya itu menjadi muadzin, muadzin fil masjid wa hasola ala hada kit'ah minal ard ya. Ada istilahnya itu digajinya itu dari garap tanah, garap sawah gitu saya. Nah, kemudian ada berapa petak gitu, ada berapa bagian tanah itu dijual. Nah,
hasil penjualannya itulah dikasih ke saya 200.000 waktu tahun sekitar 94-95 itu ya. Nah itu saya diwasiati, dipesan oleh bapak saya itu ya harus disimpan, ini jangan sampai hilang uang ini kalau di Jakarta itu. Nah itu saya taruh di bawah ini, di dalam kaos kaki, kaos kaki saya pakai itu saya taruh di telapak ini. Saya nggak taruh di koper atau tas nggak gitu kan, soalnya ya nanti kalau kopernya hilang gimana gitu kan. Sampai berbulan-bulan di Jakarta. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya diterima di ini, di lembaga ilmu pengetahuan Islam dan Arab ya, itu di persiapan bahasa, kemudian di penyempurnaan bahasa, persiapan bahasa 2 tahun, penyempurnaan bahasa setahun, kemudian baru fakultas syariah 4 tahun. Ya, Ustaz Haris, tapi juga ada ceritanya yang mungkin belum dicerita. Udah dari kampung langsung ke Libya tapi tidak diterima langsung. Mungkin data September, di ujian September tidak diterima. Diterima di Februari, betul? Mungkin waktu itu dicerita, waktu kerja di Jatinegara juga, ya. Ya bisa cerita itu, mungkin kasih inspirasi buat orang. Terkadang kita tidur perlu, di mana waktu itu. Betul, saya. Jadi terkadang kita perlu mendengar kata-kata orang tua. Saya kurang tahu ya, orang tua saya bukan kiai, bukan ustadz ya, bukan ulama ya, tapi ya ikut ulama lah ya, kiai itu aja. Tapi kata-katanya kadang-kadang itu istilah Jawanya itu mandi itu sakti lah itu. Sakti. Belum mengatakan gini, kamu diterima di Libya atau tidak diterima, jangan pulang. Dengan bekal uang 200.000 tadi yang sudah saya kurangi untuk makan itu kan, ternyata beliau mengatakan begitu. Ini ada apa? Ada kata-kata seperti itu. La tarji ilal bait mahma la tuqbal fi ma'adil ulum. Kamu nggak diterima pun nggak boleh pulang. Terus bagaimana saya? Ternyata ketika saya melihat pengumuman ada nama saya, alhamdulillah kan diterima. Alhamdulillah. Itu bulan Agustus. Ya. Ternyata masuknya adalah bulan Januari atau Februari gitu ya. Ini bagaimana? Bapak saya udah bilang nggak boleh pulang gitu kan. Ya udah, saya mikir otak itu kan. Sementara tempat yang lama saya harus keluar karena saya mengatakan ya sampai saya diterima. Setelah diterima saya akan keluar. Nah, dia keluar juga dari tempat yang saya tempati di sebuah masjid ya di Jakarta Pusat. Lalu saya harus keluar kemana gitu kan. Nah ada teman saya, ada teman yang masya Allah waktu di kampung itu sudah mengatakan ya manggilnya Kang, nanti kalau kamu butuh saya, butuh rumah gitu kan, ini saya kasih alamat. Nah alamatnya di Lubang Buaya, dari Jakarta, Ramat Setiong itu Jakarta Pusat ke Lubang Buaya itu jauh sekali. Pondok Gede. Ya, Pondok Gede saya, Pondok Gede. Nah kemudian saya nyari alamat itu kan, nggak ketemu saya. Nggak ketemu, terus kemudian dia ngasih alamat yang kedua di daerah Matraman. Balik lagi ke Matraman saya. Jakarta Timur. Iya, Jakarta Timur. Saya cari-cari itu ya. Cari-cari, kemudian ketika itu sudah lewat depan rumahnya gitu kan. Saya muter-muter lagi. Ya memang mungkin itulah cerita ya, Allah jadikan alur ini, skenario ini supaya kita tinggal ya ngikutin aja alur gitu kan. Ternyata ketika saya balik lagi gitu kan,